Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi teks editorial mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 IPA IPS semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Salam semangat, semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Teks editorial. Kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Pengertian teks editorial. Pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, kontroversial, merupakan sikap institusi media terhadap peristiwa yang dibahas. Perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Opini, pendapat atau tanggapan redaksi yang digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Penanda opini. 1. Menggunakan kutipan. Kata-kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. 3. Menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran, pendapat, dan lain-lain. Struktur teks editorial. 1. Masalah atau pernyataan pendapat. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Struktur teks editorial opini. 1. Pengenalan isu, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ataupun tesis termasuk bagian yang isinya mengenalkan isu yang akan dibahas terdapat peristiwa aktual. 2. Argumentasi, berisi tanggapan redaksi terhadap isu suatu argumentasi juga bisa dipakai untuk menolak pendapat. Argumentasi juga bisa berupa pernyataan umum, pernyataan para ahli, data hasil pernyataan, atau fakta yang didasari dengan referensi terpercaya. 3. Pernyataan ulang pendapat, berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi dan terdapat harapan redaksi. Berisi penguatan kembali pada pendapat yang ditunjang fakta pada argumentasi. Ciri kebahasaan teks editorial. 1. Menggunakan kalimat retoris. 2. Menggunakan kata-kata populer. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk. 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Kaidah kebahasaan. 1. Adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang mempertegas ekspresi kepastian. Contoh adverbia frekuentatif adalah selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap. 2. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan pada teks editorial adalah konjungsi eksternal temporal, konjungsi internal penegasan, dan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. 3. Verba atau kata kerja. Dalam teks editorial terdapat 3 jenis proses verba, yaitu material, mental, dan relasional. A. Verba material. Verba ini menekankan adanya proses dalam melakukan sesuatu. B. Verba mental. Verba mental adalah verba yang menjelaskan proses dalam merasakan. C. Proses relasional. Verba relasional adalah proses untuk menjadi sesuatu. 4. Modalitas. Modalitas adalah cara penulis menyatakan sikap dalam sebuah komunikasi. Beberapa bentuk modalitas diantaranya adalah memang, niscaya, pasti, sungguh, sangat, tentu, tidak, bukan, untuk menyatakan kepastian. Agaknya, barangkali, mungkin, rasanya, rupanya, untuk menyatakan kesangsian. Semoga, mudah-mudahan, menyatakan keinginan, jangan, larangan, mustahil, kehadiran. Langkah-langkah menyusun teks editorial. Memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca. Para pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik
akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Berikutnya, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pembaca yang dikemukakan, apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat, agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca.